Halo YouTube, jumpa lagi dengan Drive Channel. Ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman bahasa Java. Kali ini kita akan belajar tentang konsep overloading di Java. Namun sebelumnya saya berharap teman-teman sudah melihat video tentang menggunakan atau membuat metode set dan get, kemudian menggunakan keyword this, dan menggunakan parameter dalam sebuah metode. Karena selain menjelaskan overloading, saya akan menerapkan konsep yang sudah kita pelajari tersebut di sini. Jadi anggap saja ini sebagai sarana untuk mengulang atau mengingatkan. Baik, di sini saya sudah membuat satu kelas smartphone lengkap dengan variabelnya. Di sini nanti variabel akan kita gunakan, tapi baru saya deklarasikan, belum saya beri nilai. Kemudian di sini saya buat satu kelas user, main class, di mana nanti program yang kita buat di sini akan kita jalankan di sini. Jadi teman-teman mesti perlahan-lahan menggunakan konsep object oriented programming. Jadi kode yang kita buat tidak akan kita ganggu, nantinya kita akan menjalankannya di kelas yang berbeda. Oke, untuk yang pertama saya akan buat void set. Di sini kita akan ngecek kuota. Ini void set kuota. Tentunya saya akan buat integer get kuota. Menurut saya set dan get ini sangat menarik untuk dipahami. Ini karena get kuota atau get method, ini tentunya kita harus mengembalikan satu nilai. Kalau metode set tidak perlu mengembalikan satu nilai. Yang akan saya kembalikan di sini adalah total, error, incompatible type. Oh ya, total ini tipenya double, ya berarti di sini double. Oke, kemudian saya akan menghitung totalnya. Total kuota itu adalah paket 3G ditambah, malas ngetik, ini paket 4G, ini paket video. Oke, kemudian di sini set kuota, saya akan metode set kuota akan gunakan untuk memberi nilai pada variabel ini. Tapi saya akan beri nilai awal, misalkan sini 0, paket 4G sama dengan 0, paket video sama dengan 0, kemudian paket telepon sama dengan, karena ini string, misalkan 0 menit. Untuk membedakan ini saya anggap cek kuota awal. Oke, kita akan memanggilnya di sini. Caranya memanggil adalah kelasnya apa, smartphone, objeknya apa, saya buat SM aja, kemudian new object, new di smartphone. Nah, saya sudah membuat objek untuk kelas smartphone dengan nama objek SM, jadi saya bisa memanggilnya di sini sm dot. Nah, sekarang sudah ada set kuota dulu. Saya akan set kuota dulu seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan memprint sm dot get kuota. Oke, saya print, run, cek kuota awal 0. Oke, oh ya, saya menambahkan di sini biar nggak nulis berkali-kali. Ini saya akan nulis
3G, kemudian data 3G sama dengan ditambah pakai 3G, data 4G sama dengan ditambah paket 4G, kemudian ini data video sama dengan ditambah paket video, dan terakhir tambah paket telepon. Telepon sama dengan tambah paket telepon. Seperti ini. Nah, terus saya ingin cek kuota. Saya tambah N, kemudian saya enter. Saya tambah N, ini adalah Unicode spesial, ada videonya tersendiri. Sama dengan enter. Jadi saya ingin memberikan enter di sini. Ditambah enter. Tambah. Dan terakhir tambah. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini cek kuota awal, cek kuota sama dengan ini. Semuanya masih 0 karena di sini saya baru set semuanya 0. Nah, kemudian kita baru masuk ke overloading. Apa yang dimaksud overloading? Overloading di Java adalah saya boleh memanfaatkan metode dengan nama yang sama. Saya menggunakan membuat metode dengan nama yang sama. Dengan catatan saya harus membedakan dengan parameter. Dengan parameternya harus saya bedakan. Kalau seperti ini kan, ini tanpa parameter, ini tanpa parameter, tentunya error. Tidak boleh. Tapi kalau sekarang saya buat di sini pakai 3G, koma, integer, paket 4G. Seperti ini, tentunya ini tidak akan error. Nah, kemudian silakan teman-teman lihat cara memasukkan parameter ke sebuah metode. Jadi overloading itu sendiri adalah saya boleh menggunakan metode yang sama seperti ini, asal saya membedakan parameternya atau caranya. Di sini tentunya caranya adalah dengan menginput sebuah parameter ke dalam metode ini. Jadi nah, kenapa saya menyarankan sudah melihat video disk, karena disk di sini akan digunakan. Bagi yang belum mengerti, silahkan
lihat di video tentang disk, ini paket 3G, kemudian disk paket 4G sama dengan paket 4G. Kemudian ini short, ini beli pulsa, beli kuota baru biar terlihat berbeda dengan yang ini. Nah, sebagai pembanding saya akan buat satu lagi. Nah, saya boleh buat satu lagi dengan parameter juga, tapi parameternya tidak boleh sama lagi. Jadi boleh sama-sama pakai parameter, tapi parameternya tidak boleh sama. Misalkan di sini saya buat paket video. Nah, makanya saya di sini buat string untuk paket telepon karena akan saya gunakan di sini. Nah, di sini pakai dua parameter, di sini pakai dua parameter, tapi parameter yang digunakan yang satu integer, yang satu integer string. Jadi boleh seperti itu. Itu namanya overloading. Ada nama tiga metode yang sama, yang satu tanpa parameter, yang kedua adalah parameter integer dan integer, yang terakhir adalah integer dan string. Jadi boleh digunakan seperti itu. Sementara di sini saya akan mengembalikan paket video. Sini paket video. Silakan teman-teman yang belum memahami tentang disk dilihat video sebelumnya. Ini paket telepon, di sini paket telepon. Misalkan di sini kuota bonus. Oke, sudah jadi. Kita lihat hasilnya. Jadi yang pertama ini saya memanggil metode yang pertama yang tanpa parameter. Sekarang saya akan memanggil metode yang kedua, yaitu sm.setQuota. Nah, di sini sudah ada pilihannya, ada set kuota tanpa parameter, ada dua parameter integer dan ada dua parameter integer string. Yang gunakan yang ini, misalkan nih saya beli kuota 2 GB dan 4G-nya 3 GB. Kita lihat, kita print kuota baru. Tentunya berbeda hasilnya. Nah, oke. So, saya akan pisahkan. Nah, yang pertama adalah kuota awal 0000 tidak ada karena saya baru memberikan inisiasi nilai awal ketika saya cek pulsa 0. Kemudian saya beli kuota baru 2 GB dan 3 GB. Saya belum dapat video dan belum dapat telepon. Di sini totalnya adalah 5 GB. Yang ini yang return yang total itu tadi. Nah, kemudian saya bisa memanggil sm.setQuota ketiga, yaitu yang paket video dan string. Ini saya paket video misalkan 12 GB. Kemudian paket telepon karena string. Saya tulis di sini misalkan 250 menit. Jadi kalau saya print ulang, tentu hasilnya sekarang berubah. Nah, oke, untuk memisahkan, nah, yang pertama ini kuota awal 0000, beli kuota baru yang 2 GB dan yang 3 GB. Ini 2 GB dan 3 GB. Nah, kemudian nih saya beli ke kuota bonus. Ini 2 GB tetap 3 GB, saya dapat bonus 12 GB 250 menit. Total saya 17 GB total dari yang ini. Begitu. Jadi itu adalah konsep overloading. Jadi saya bisa memanfaatkan menggunakan atau membuat metode yang sama tapi dengan konsep yang berbeda. Yang satu tanpa parameter, yang kedua ada parameter tapi integer, dan yang ketiga ada parameter juga tapi
tipe parameternya berbeda, yang satu integer, yang satunya adalah string. Mudah-mudahan teman bisa paham tentang konsep overloading dan konsep set and get. Jadi di sini saya mencoba untuk menampilkan sebuah program yang lebih bersih tentunya. Jadi semua dijalankan di sini. Nah, mudah-mudahan paham. Kalau belum silakan dilihat berulang-ulang, karena ini satu hal yang cukup menarik. Overloading ini akan sangat bermanfaat sekali kalau teman-teman bisa memahaminya. Juga yang set, get, diff, dan parameter ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.